Assalamualaikum. Episode kali ini akan membahas kenapa sih mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Jadi, pada hari akhir, semua makhluk beserta segala yang ada di muka bumi ini akan punah. Selanjutnya, manusia akan dihisap dan kekal hidup di akhirat, yang mana ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Aku melihat ke dalam surga, maka kebanyakan penduduknya adalah fuqara atau orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka kebanyakan penduduknya adalah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyebab banyaknya kaum wanita yang masuk neraka adalah karena hawa nafsu yang mendominasi mereka, kecondongan mereka pada kesenangan duniawi dan berpaling dari akhirat. Mereka mudah tertipu oleh kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah beramal soleh. Mereka juga menjadi penyebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum pria dari akhirat karena hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan mereka memalingkan dan selain mereka dari akhirat. Cepat tertipu jika diajak pada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak pada akhirat. Ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan sholat gerhana matahari dengan sangat panjang, beliau melihat surga dan neraka. Setiap saat melihat neraka, beliau bersabda, "Tidak pernah aku melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita." Sahabat bertanya, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kekufuran mereka." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Mereka kufur terhadap suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, 'Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu.'" Hadis riwayat Bukhari. Dari Imam bin Husain, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari. Ada 5 penyebab banyaknya wanita masuk neraka. Yang pertama, memperlihatkan aurat. Aurat dari seorang wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Setiap wanita wajib untuk menutupi auratnya. Namun, saat ini masih banyak wanita yang memperlihatkan auratnya dan mengenakan pakaian ketat, sehingga membuat kaum pria pun tergoda. Padahal Allah menjanjikan kepada wanita yang menjaga auratnya akan mendapat belayan rahmat dari Allah yang tidak terkira besarnya. Yang kedua, dandan agar terlihat pria lain. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang wanita keluar dari rumah dengan bersolek dan memakai harum suami ridho, maka dibangunkan untuk suaminya sebuah rumah di neraka." Saat ini berdandan ketika ingin keluar rumah merupakan hal wajar. Padahal, salah satu wanita masuk neraka adalah berdandan dan agar terlihat cantik dan dilihat pria lain yang bukan mahramnya. Yang ketiga, tidak mandi wajib sesudah haid. Haid merupakan penyebab wanita tidak sholat setiap bulannya, sehingga menjadikan wanita menjadi kotor. Oleh karena itu, wanita diwajibkan untuk mandi wajib agar tubuh menjadi bersih kembali dari kotoran hadas besar. Meskipun begitu, terkadang wanita lupa tidak mandi sesudah haid. Rasulullah melihat di antara kerumunan wanita yang menjerit-jerit dengan siksaan yang begitu pedih. Kaki dan tangan mereka diikat. Salah satu penyebabnya ialah mereka tidak mandi wajib setelah haid. Yang keempat, keluar rumah tanpa izin suami. Salah satu cara dalam menghindari penyebab ini adalah meminta izin kepada suami saat ingin keluar. Namun, saat ini masih banyak istri keluar tanpa izin suami, seolah-olah hal itu sudah menjadi hal yang lumrah. Pada kenyataannya,
keluar rumah tanpa meminta izin dari suami bisa menjadi penyebab wanita masuk neraka. Yang kelima, menyakiti hati suami. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, tidak seorang wanita pun yang boleh menyakiti hati suaminya melalui kata-kata, kecuali Allah akan membuat mulutnya kelak di hari kiamat selebar 70 dira. Kemudian akan mengikatnya di belakang lehernya. Ada beberapa sikap yang termasuk dalam menyakiti hati suami, yaitu meminta cerai tanpa alasan, tidak mau melayani kebutuhan biologi suami, dan membelanjakan harta suami tanpa izin. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj melihat kebanyakan penghuni neraka wanita disebabkan wanita tidak mau menutup auratnya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Rasulullah ketika Isra Mi'raj pertama melihat wanita yang digantung rambutnya, ditarik ke atas dan dibakar. Ini siksaan wanita yang tidak mau menutup auratnya. Kedua, Rasulullah melihat banyak para wanita digantung, lalu diolor, ditusuk seperti besi pancing besar digantung tangannya, diikat ke belakang dan dibakar. Ini siksaan wanita yang suka menyakiti suaminya dengan perkataan. Ketiga, Rasulullah banyak melihat para wanita dua buah dadanya ditarik ke belakang, lalu ditusukkan dengan besi, digantung, dibakar dengan api neraka. Ini siksaan wanita yang menyusui anak orang lain tanpa izin suaminya. Keempat, Rasulullah melihat wanita yang diikat kaki dan tangannya, bahkan diikat mulutnya. Ikatan itu sampai ke ubun-ubun dan dililit ular berbisa serta dipatuk, disengat kalajengking. Lalu Rasulullah bersabda, "Ya, Jibril, apa dosanya wanita ini?" Jibril menjawab, "Itu adalah siksaan wanita yang tidak mandi, tidak pernah mandi junub, tidak mandi menghilangkan hadas haidnya, dan tidak mandi selesai melahirkan atau nifas, dan tidak berpuasa Ramadan. Siksaannya berat sekali." Lalu Rasulullah juga diperlihatkan beberapa wanita yang sedang disiksa, bahkan dagingnya sendiri. Badannya itu digigit atau dagingnya dimakan. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, wanita yang disiksa semacam itu apa dosanya?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, itulah wanita yang hidup suka mengadu domba atau memprovokasi sehingga orang bertengkar satu sama lain." Selanjutnya Rasulullah melihat beberapa wanita kepalanya seperti babi, sedangkan badannya seperti keledai. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, itu apa dosanya?" Jibril menjawab, "Itu adalah dosanya wanita yang suka marah-marah kepada suaminya. Dan ada beberapa wanita yang dipaksa makan daging busuk, banyak belatungnya dan busuk sekali. Itu adalah siksaan wanita yang suka berzina, padahal memiliki suami sah." Yang bisa menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang itu yaitu merasa yakin bahwa di mana saja kita dilihat oleh Allah dan sadar bahwa hidup di dunia hanyalah sementara dan singkat. Maka dari itu, kita harus mengikuti segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Karena tujuan kita adalah ingin ke surga. Jangan sampai kita wanita menjadi salah satu penghuni mayoritas di neraka. Nauzubillah.